Salam, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Kristen Indonesia Tulungagung. Khususnya bagi para tamu, apabila memerlukan informasi atau pelayanan dapat menghubungi penatua yang bertugas atau kantor gereja setelah kebaktian. Berikut beberapa warta lesan yang perlu kami sampaikan dan perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan jemaat yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember setelah ibadah pagi atau pukul 08.00 di ruang kelas. Pembiayaan pelayanan kesehatan khusus untuk pemeriksaan tambahan, pengecekan gula darah, asam urat dan kolesterol akan dikenakan biaya sebesar 50% dari keseluruhan biaya bagi anggota atau simpatisan jemaat, kecuali anggota penerima gati tetap gratis. Mohon dukungan dari segenap jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 10 Desember 2023 pukul 12.00 di ruang kelas. Bagi jemaat anggota SIDI yang akan memberikan usul atau saran kepada majelis jemaat agar disampaikan secara tertulis dengan identitas yang jelas, mohon perhatian dan dukungan doa jemaat. Cuti Penatua Satriawan Susanto dilaksanakan pada hari Jumat sampai dengan Selasa, yaitu pada tanggal 8 Desember sampai dengan 12 Desember. Mohon untuk diketahui. Warta selanjutnya yaitu Safari Pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 pukul 18.00 atau jam 6 sore, yaitu di GKI Jombang, dengan tema menjadi pemilih yang berpikir jernih dan berhati bersih, dengan pembicara yaitu Bapak Dr. Andes Krisnugroho, dosen dari FISIP Universitas Erlangga Surabaya, dan Bapak Samuel Niti Saputra, aktivis politik dan lingkungan. Bagi jemaat yang berminat turut dalam kegiatan tersebut dapat menghubungi Penatua Beni Satriana Purnama, yaitu untuk 6 orang. Bagi jemaat yang bersedia ikut dipersilahkan. Demikian, mohon perhatian dan segenap dukungan jemaat. Warta selanjutnya yaitu berita duka. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023, yaitu Bapak Frans Tiono, bapak dari Ibu Lucy Tiono yang berada di Surabaya, dan akan dimakamkan di Toima, Sulawesi. Majelis jemaat menyampaikan bela rasa mendalam kiranya keluarga beroleh penghiburan dari Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara terkasih yang lahir antara tanggal 3 sampai dengan 9 Desember, yaitu dalam diri Bapak Desmond Tommy Tampubolon, Saudara Mario Osian Prasetyo Gunasin, Ibu Rastri Dwita Sunyoto, Ibu Santi Rujiwati, Ibu Liana Setiawati, dan Ibu Wiyanti. Kiranya dengan bertambahnya usia berkat Tuhan selalu melimpah. Adapun beberapa tambahan yaitu warta setelah ibadah pagi
Nanti ada cafe and tea morning di belakang, dipersilahkan bagi jemaat semua setelah ibadah. Sebelum ibadah kita mulai, berikut kita sampaikan video. Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang Demikianlah video dari Berbagi Kasih. Terima kasih untuk panitia bulan Agustus dan bulan keluarga atas kegiatan berbagi kasihnya. Kiranya kegiatan ini selalu kita dengungkan dan selalu kita sering lakukan, sehingga kita sebagai gereja boleh hadir di tengah masyarakat. Sebelum ibadah dimulai, saat hening bagi kita semua. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Dengan bangkit berdiri. Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah kehidupan yang diwarnai oleh berbagai macam pergumulan, Tuhan mengundang kita. Matius 11 ayatnya yang ke-28 tertulis demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kita serahkan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita dan berpengharapan akan Tuhan. KJ 445.
susahmu, jalan sedih nanti berhenti. Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Umat Tuhan, kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya yang memeliharanya dengan kasih setianya yang kekal. Amin, 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 amin. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. beserta saudara juga. Umat yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada ibadah hari ini adalah menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Umat yang terkasih dalam Tuhan, tidak setiap orang mampu untuk menanti, tetapi hari ini kita diajak untuk senantiasa menanti kabar yang indah dalam pengharapan dan penyerahan diri. Kabar yang indah benar, kidung besar menggegam, sabda rajamu dengar, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera. Mungkin malam saatnya, pagi siang entah senja, datang segera, datang segera. Hari gemilang berlimpah berkat, Yesus kan datang segera. Gunung lembah soraklah, padang kembang nyanyilah, maklumkanlah semesta, Yesus kan datang segera, datang segera, datang segera. Mungkin malam saatnya, pagi siang entah senja, datang segera, datang segera. Hari gemilang berlimpah berkat, Yesus kan datang segera. Di hadapannya kelak, bukan nestapa lenyap, kita sujud menyembah,
segera, hari gemilang berlimpah berkat, Yesus kan datang segera. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, hari ini kami datang di hadirat-Mu karena Engkau mengundang kami dalam peribadahan, dalam perayaan akan Kristus. Ya Tuhan, setiap kami tidak lepas dari yang namanya pergumulan. Setiap kami tidak lepas dari yang namanya kesulitan, bahkan penderitaan. Tapi ya Tuhan, seringkali kami melepaskan pengharapan kami akan pertolongan Kristus. Seringkali kami melepaskan pengharapan kami akan topangan Kristus. Kami putus asa, tetapi kami juga lelah dengan derita dan pergumulan kami. Ajar kami untuk senantiasa berharap serta menyerahkan diri kami ke dalam tangan Kristus yang memiliki kehidupan kami, yang membentuk kami. Ya Tuhan, ampuni kami, sadarkan kami, dan ubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Pengampun kami berdoa. Amin. Yang terkasih dalam Tuhan, kerapuhan manusia akibat dosa telah dibebaskan dan diselamatkan hanya oleh anugerah-Nya. Yohanes 6 ayat 39 sampai 40 tertulis demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagi saudara semua. Damai Kristus bagi saudara juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai serta kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita respons Damai Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 363, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita siapkan hati, pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke dalam tangan Tuhan yang memperkenankan kami memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena pada hari ini juga kami hendak menerima firman dari Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk berfirman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap
untuk mendengarkan, memahaminya, melakukannya, serta memeliharanya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Sekiranya engkau menggoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau. Kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Sendingkanlah telinga-Mu, Tuhan Gembala Israel, Kau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Tampil bersinarlah Tuhan yang duduk atas kerubin, tunjukkanlah kuasa-Mu, datang selamatkan kami. Ya Tuhan alam semesta, Buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. ya Tuhan Allah semesta, masih berapa lamakah menyala-nyala murka-Mu, walau umat-Mu berdoa.
beri mereka makanan, roti cucuran air mata. Kau buat kami menjadi bahan olokan musuh kami. Ya Tuhan alam semesta, wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Kiranya tangan-Mu Tuhan menjaga anak manusia yang di sebelah kanan-Mu, yang Kau teguhkan bagimu. Maka kami pun tak akan menyimpang daripada-Mu. Beri kami hidup ya Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Ya Tuhan alam semesta, buat wajah-Mu bersinar, pulihkan kami ya Tuhan, sehingga kami selamat. Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus 13 ayat 24 sampai 37. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Demikianlah bunyinya. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi.
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan, memahaminya, melakukannya, serta memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan. Shalom, selamat pagi umat yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi saya bacakan, tema kita adalah menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Nah, bicara tentang menanti, biasanya ini terjadi dalam relasi, entah ketika sepasang ini berpacaran atau sepasang suami istri biasanya. Nah, kalau lagi berpacaran kan biasanya janjian nonton misalnya jam 10, oke, pacarnya yang laki-laki bilangnya nanti saya jemput ya jam 9. Ternyata ketika laki-laki datang, perempuannya masih bersiap-siap. Terus sang laki-laki mengatakan, ayo berangkat. Ya, sebentar lagi. Ditunggu 5 menit, 10 menit, sampai setengah jam. Udah selesai belum? Belum, katanya. Tunggu lagi 15 menit lagi. Waktu sudah menunjukkan jam 9.45. Ayo berangkat, kok lama banget sih? Gitu. Sampai jam 10 perempuannya bilang, enggak, ini sebentar lagi. Nah, kalau dalam FYP TikTok atau Instagram biasanya gitu kan, saking lebaynya, tahu-tahu si perempuan keluar semuanya udah tua gitu kan, rambut udah putih, udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek biasanya. Nah, ketika bicara menanti, kadang tuh ya, ketika kita bicara penantian dan kedatangan Kristus, kita punya waktu untuk mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika Tuhan datang kita bilang, Tuhan bentar, ayo udah siap belum? Belum, gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Ini kan bicara terkait dengan penantian. Dan istilah penantian ataupun kedatangan Tuhan ini sangat lekat dengan istilah Advent. Nah, hari gerejawi, hari ini adalah awal dari tahun liturgi atau hari gerejawi. Kalender gerejawi sendiri adalah penanggalan yang dibuat oleh gereja untuk mengenang peristiwa yang Kristus lakukan, yang mana tertulis dalam Alkitab. Dan hari ini adalah hari pertama kalender gerejawi, ditandai dengan Advent pertama. Pokoknya setiap Advent pertama itu menandakan bahwa perpindahan kalender gerejawi. Dan istilah Advent sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang berarti kedatangan. Makanya kan istilah Advent ini lekat, bahkan ya artinya adalah kedatangan, dan
momen kedatangan ini adalah sesuatu yang dinantikan. Nah, di dalam Advent kita diminta untuk mempersiapkan kedatangan Kristus yang sudah, sedang, dan akan datang. Kristus sudah datang, seperti yang kita ketahui kan, Kristus datang ribuan tahun yang lalu dalam wujud seorang bayi. Pada saat itu Kristus sedang bersama dengan kita. Pada saat ini juga Kristus sedang ada bersama-sama juga dengan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sudah dalam ribuan tahun yang lalu, sedang artinya saat ini Kristus bersama-sama dengan kita, baik itu melalui rupa sesama kita ataupun melalui pengalaman kita, Kristus selalu hadir. Lalu pada akhir zaman nanti Kristus akan datang dengan kemuliaannya untuk menjadi hakim yang agung. Jadi pemahaman kita terkait dengan kedatangan Kristus yaitu ada sudah, sedang, dan akan datang. Tapi pada saat ini dalam istilah menanti berarti kan kita tidak berbicara, ya kita tetap memahami Kristus yang sudah dan sedang bersama-sama dengan kita, sekaligus seharusnya kita juga memahami dan mempersiapkan untuk Kristus yang akan datang. Jika kita sadari setiap tahun, setiap mau Natal dan setiap memasuki minggu Advent itu selalu didominasi oleh warna ungu. Warna bunganya ungu, warna mejanya ungu, lilinnya warna ungu. Pokoknya ornamen-ornamen dan simbol-simbolnya didominasi oleh warna ungu. Dan warna ungu sendiri dimaknai sebagai lambang pertobatan. Kenapa Advent ini identik dengan pertobatan? Kenapa Advent ini identik dengan kedatangan? Nah, ini ada sebuah benang merah antara pertobatan dan kedatangan Kristus. Pertobatan merupakan sikap kita dalam merespons kabar kedatangan Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa Kristus bukan hanya sudah, bahkan sedang, tetapi Kristus juga akan datang. Apa yang harus kita persiapkan? Yaitu adalah sikap pertobatan. Namun demikian menurut Markus kedatangan Tuhan itu ditandai oleh beberapa hal. Ini kan kalau kita menanti sesuatu berarti kan harusnya ada tanda-tandanya kan. Nah, apa tanda-tandanya kalau Kristus akan datang? Nah, yang tercatat dalam Markus, beberapa tanda yang menjadi tanda untuk kedatangan Kristus adalah terjadinya penganiayaan dan penderitaan atau kabar-kabar tentang perang. Nah, saat ini yang kita ketahui perang yang terjadi adalah pertama antara Rusia dan Ukraina, dan yang lebih besar lagi yang saat ini banyak pemberitaannya adalah antara Hamas dan Israel. Nah, apakah ini adalah tanda-tanda kedatangan Kristus? Lalu yang kedua, tanda yang muncul adalah munculnya Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu yang menyesatkan. Nah, kehidupan orang Kristen tentu tidak lepas, bahkan dunia ini tidak lepas dari yang namanya pengajar palsu, guru-guru palsu. Bahkan dari surat Yohanes pun udah banyak muncul pengajar-pengajar palsu atau antikristus. Dan itu yang diwaspadai dari dulu, bahkan sampai sekarang. Berarti kan tanda ini udah muncul dari saat itu. Lalu Markus 13 ayat 24 sampai 27 juga mencatat demikian. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan
dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Ini tanda yang ketiga yang dimunculkan juga dalam Injil Markus. Ada banyak orang mungkin menggaungkan bahwa akhir zaman sudah dekat. Kenapa sudah dekat? Ya karena tanda-tandanya sudah muncul. Namun perlu kita pahami bahwa tanda-tanda tersebut tidak mengharuskan Tuhan datang pada saat itu juga. Tuhan, kan ini udah terjadi perang, ini juga sudah terjadi banyak muncul Mesias-Mesias palsu, bahkan bukan hanya hari ini, tetapi pada saat itu pun sudah muncul pengajar-pengajar palsu, antikristus yang menyesatkan orang-orang Kristen, yang memecah belah para pengikut Kristus. Apakah itu menjadi tanda-tanda yang seharusnya Tuhan sudah datang dari kapan itu gitu? Bahkan mungkin dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, terjadi kelaparan dan segala macam, bukannya Tuhan harusnya datang pada saat itu? Nah, pertanyaannya, apakah harus Tuhan datang ketika tanda-tanda itu muncul? Markus 13 ayat 32 berbunyi demikian, tetapi tentang hari atau saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Ketika semua tanda sudah kita ketahui dan sudah kita lihat, haruskah kita menuntut Tuhan? Tuhan datanglah. Kan tanda-tanda sudah muncul, saya sudah mempersiapkannya, bahkan saya sudah melakukan pertobatan dari kapan. Tetapi kenapa Tuhan tidak muncul-muncul pada tanda sudah berbagai macam tanda kami lihat, kami ketahui, kenapa Tuhan tidak datang? Sama halnya mungkin ya, sama seperti seorang ibu-ibu yang sedang hamil besar mengalami kontraksi. Itu juga yang terjadi ketika istri saya hamil, sudah hamil besar gitu, tahu-tahu sakit katanya. Saya pikir ini kontraksi gitu kan, coba dibawa ke rumah sakit, ternyata bukan gitu kan, kontraksi palsu. Nah, apakah pada saat kontraksi itu juga ibu-ibu harus hamil harus melahirkan pada saat itu juga? Kan tidak gitu. Ada yang namanya kontraksi palsu dan ada waktunya ia bisa benar-benar harus melahirkan. Padahal tandanya sudah muncul, rasa sakit, tapi kan gak harus pada saat itu juga ia melahirkan. Begitu juga yang kita alami pada saat-saat kemarin memasuki musim penghujan. Beberapa kali mendung yang sangat gelap, bahkan mungkin sebagian dari kita mengira, oh ini pasti hujan. Tetapi kan justru beberapa kali tanda untuk hujan itu muncul, tetapi hujan itu gak muncul-muncul. Harusnya kan kalau mendungnya sekarang ya hujannya sekarang. Ini mendungnya sekarang, hujannya 2 hari berikutnya gitu. Nah, begitu juga dengan kedatangan Tuhan, tanda-tandanya sudah muncul. Apakah ketika tanda-tanda itu muncul, Tuhan harus datang pada saat tanda-tanda itu juga? Jangan-jangan yaitu hanya tanda-tanda palsu gitu. Jangan-jangan itu hanya tanda-tanda yang serupa dengan tanda-tanda yang dimaksudkan oleh Yesus. Mendung belum tentu hujan, kontraksi belum tentu melahirkan. Begitu juga dengan kedatangan Tuhan, perang, guru-guru palsu, belum tentu Tuhan harus datang pada saat itu juga. Seorang ibu akan melahirkan, ya akan melahirkan pada waktunya. Hujan pasti datang, tetapi kan tidak harus dituntut ketika mendung itu hujan harus datang. Begitu juga Tuhan akan datang, tapi tidak perlu dituntut Tuhan harus datang ketika tanda-tandanya muncul. Kapanpun Tuhan mau datang, Tuhan akan datang. Jadi ada berbagai macam tanda bisa muncul, tetapi tidak harus pada saat tanda itu muncul Tuhan harus datang. Maka dari itu istilah berjaga-jaga dan persiapan itu dilakukan tanpa harus menunggu tanda dari Tuhan.
Karena jika kita bersiap ketika tanda itu muncul, maka kita akan kecewa jika tanda itu palsu. Bahkan mungkin dengan marah kita menyatakan, katanya kalau sudah seperti ini maka akan tiba hari Tuhan. Katanya kalau sudah tanda ini muncul, akhir zaman akan tiba. Katanya kalau sudah seperti ini dan sudah seperti itu, Tuhan akan datang. Tapi kok nggak datang-datang? Piye kadung wis tobat, biasanya kan gitu. Kalau orang Tulungagung kan ciri khasnya piye gitu. Kadung wis tobat gitu kan. Nah, problemnya ketika kita hanya menunggu tanda-tanda, kita akan kecewa ketika kita merasa bahwa ini kayaknya tandanya Tuhan akan datang. Udah, wis tak tobat ae. Udahlah bertobat. Ternyata tandanya palsu. Jelas kita kecewa. Piye kadung wis tobat. Nah, itu kata itu muncul. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi jangan sampai tunggu tanda baru kita bertobat. Ternyata itu bukan tanda yang dimaksudkan untuk kedatangan Tuhan, kan kita sendiri yang kecewa. Oleh karena itu berjaga-jaga dan bersiap tidak harus menunggu kapan tanda itu muncul. Bahkan sebelum tanda yang dimaksudkan Tuhan itu muncul, seharusnya kita sudah bersiap-siap. Sebelum tanda yang dimaksudkan Tuhan itu muncul, kita sudah dalam kondisi terjaga. Pertobatan itu tidak didasarkan pada tanda, tetapi pertobatan itu didasarkan pada iman kita kepada Kristus. Pertobatan itu didasarkan pada iman kita atas kesetiaan kita kepada Kristus. Tanda itu akan muncul, tetapi kita tidak perlu menggantungkan pertobatan kita sebagai bagian persiapan pada tanda tersebut. Melainkan pertobatan ataupun persiapan itu seharusnya sudah kita lakukan pada saat ini juga. Persiapan kita juga adalah bagian dari pengharapan dan penyerahan diri kita kepada Tuhan sambil kita menantikan kedatangan Tuhan. Persiapkanlah diri kita jika sewaktu-waktu Tuhan datang dan mengambil serta membawa kita pada kerajaannya yang kekal. Tuhan datang, udah siap belum? Udah Tuhan. Tuhan datang untuk mengambil kita ataupun untuk mengakhiri dunia ini, kita siap. Kedatangan Tuhan, akhir zaman, kematian kita sendiri, ketika kita berhadapan dengan semua itu, kita siap. Tandanya muncul atau enggak, kita siap. Karena hari Tuhan enggak ada yang tahu. Malaikat pun tidak, anak saja tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Selamat mempersiapkan diri, menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat hening untuk kita semua. Persembahan pujian dari wilayah Tesalonika.
Terpujilah Kristus bersama pujian yang dipersembahkan. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kami agar kami mempersiapkan diri kami, agar kami juga terus menanti dalam pengharapan dan penyerahan diri kepada Kristus, dan kiranya juga kami mampu mengubahkan diri kami menjadi lebih baik. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, untuk Bapak Max Pancabungsu, untuk Ibu Suryatmina, untuk Ibu Supriyatin, untuk Bapak Supartoyo, untuk Bapak Pinda Lumban Toruan, untuk Bapak Mulia Manurung. Kiranya Tuhan yang memulihkan, kiranya juga Tuhan yang menganugerahkan kesembuhan kepada mereka semua. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk opa oma kami yang lansia, kiranya Tuhan yang terus senantiasa memberikan kekuatan sehingga boleh terus menjadi inspirasi kami dalam beriman. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani pada hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan mereka dan terus mempercayakan pelayanan kepada saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini sedang menghadapi ujian. Kiranya juga Tuhan yang memampukan mereka, kiranya juga Tuhan yang menyadarkan mereka agar mereka mampu belajar dan apa yang mereka pelajari dapat membantu mereka di tengah ujian yang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi sekolah Sekolah Petra Tulungagung, kiranya juga Tuhan yang senantiasa memakainya menjadi berkat bagi sekitarnya dan menjadi berkat bagi dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, inilah syukur kami yang kami naikkan ke dalam tangan Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
seperti kami, ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Pada saat ini ada 3 sampul persembahan yang akan kita kumpulkan. Sampul yang berwarna orange, kemudian sampul Advent pertama, dan sampul penabisan yang nanti akan kita masukkan di dalam keranjang yang akan diedarkan. Namun sebelumnya marilah kita mendasarinya dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Majulah, majulah, maju dalam terang permai, dan nyalakanlah pelita, menantikan mempelai. Sumber hidup hanya Dia, umat Tuhan masih
surga, kami menghadap kehadirat-Mu, kami membawa ungkapan syukur kami dalam persembahan kami ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan-Mu. Demikian juga Tuhan, berkatilah agar persembahan ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya dan berguna bagi pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini. Demikian juga Tuhan, biarlah Engkau boleh senantiasa mengajar kami untuk dapat merasakan pemeliharaan dan berkat-Mu setiap hari, sehingga kami boleh senantiasa bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Umat yang terkasih dalam Tuhan, dalam pengharapan dan keberserahan kita diutus Tuhan untuk menantikan Tuhan dengan aktif, yaitu sambil mempersiapkan diri melalui pekerjaan baik yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kita siap kapanpun Tuhan datang, kita siap kapanpun zaman berhenti, serta sangkakala menggenggam. Bait pertama dinyanyikan jemaat wanita, refren bersama-sama. Bait kedua dinyanyikan jemaat pria, refren bersama-sama. Bila sangkakala menggenggam dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bait ketiga dinyanyikan bersama-sama, refren 2 kali. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Umat Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Maranatha. Amin.